Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan terkait dengan welding gauge atau alat ukur pengelasan. Mengapa kita perlu mengetahui terkait dengan welding gauge dan penting untuk kita pelajari? Yang pertama, terkait dengan standar kualitas, yakni menjamin sambungan sesuai spesifikasi teknis dan standar internasional. Kemudian selanjutnya, keselamatan struktur, yakni mencegah kegagalan yang berisiko pada pengelasan, misalkan pengelasan kapal, jembatan, dan kendaraan. Kemudian ketiga adalah deteksi dini cacat, yakni mengidentifikasi cacat-cacat yang terjadi pada pengelasan, misalkan undercut, porosity, dan lain sebagainya. Apa itu welding gauge? Welding gauge adalah alat yang berfungsi untuk mengukur dimensi dari persiapan pengelasan seperti sudut bevel, lebar gap, dan juga untuk mengukur dimensi hasil pengelasan seperti tinggi capping, tinggi root, penetration, mengukur fillet well, leg length, actual through thickness, serta untuk mengukur kedalaman cacat undercut dan lain sebagainya. Sebagai seorang welding inspector, welding gauge merupakan peralatan utama yang harus dimiliki dan juga harus dikuasai dengan benar, karena alat ini pasti digunakan dalam kegiatan inspeksi, khususnya visual inspeksi. Selanjutnya kita akan mempelajari terkait dengan fungsi welding gauge. Welding gauge memiliki beberapa fungsi yang perlu kita ketahui, antara lain yang pertama adalah mengukur sudut bevel, kemudian kedua mengetahui lebar root gap, kemudian ketiga mengukur linear misalignment, kemudian keempat mengukur tinggi capping pada las, kemudian kelima mengukur tinggi root penetration atau penembusan akar las, kemudian keenam mengetahui kedalaman cacat material atau mechanical damage, kemudian ketujuh mengukur kedalaman cacat las atau undercut, kemudian kedelapan mengukur leg length pada fillet well, kemudian yang terakhir adalah mengukur actual truth thickness. Saya akan menjelaskan cara menggunakan welding gauge. Yang pertama, mengukur sudut bevel. Dalam persiapan pengelasan, salah satu dimensi yang wajib dilakukan pengukuran adalah besar sudut. Nah, untuk mengetahui sudut bevel ini, bisa melihat gambar seperti di samping ini yang telah ditunjukkan pada saat mengukur sudut. Sudut ini akan diketahui jika kemiringannya ini sudah sesuai, maka nanti secara otomatis dia akan menunjukkan berapa derajat yang kita butuhkan. Selanjutnya adalah mengukur lebar root gap. Nah, dalam mengukur root gap sendiri merupakan salah satu parameter yang menentukan keberhasilan mendapatkan hasil penembusan yang baik pada akar las. Oleh karena itu, sebelum pengelasan dilakukan, pengecekan lebar root gap harus dilakukan oleh seorang welding inspector agar hasil pengelasan maksimal. Kemudian ketiga adalah linear misalignment. Untuk mengetahui besar linear misalignment, maka pertama adalah pastikan alat Anda berada di daerah yang lebih rendah. Setelah itu, putar hingga ujung dari alat ukur ini menyentuh pada daerah base metal atau benda kerja yang lebih tinggi. Kemudian lihat berapa milimeter ukurannya. Kemudian selanjutnya adalah mengukur tinggi reinforcement atau capping. Tinggi las mempunyai syarat keberterimaan jika menurut standar ISO, tinggi reinforcement ini maksimal 2 mm. Namun beberapa standar yang lain ada yang maksimal tinggi 3 mm dan minimal 0 atau sejajar dengan base metal. Kemudian mengukur tinggi root penetration. Untuk mengukur pada daerah akar las, caranya sama dengan pengukuran pada daerah reinforcement, yang membedakan hanya lokasi pengukuran. Jika reinforcement berada di face atau di atas, untuk root berada di bawah atau di balik dari benda kerja. Kemudian mengetahui kedalaman cacat material. Ini merupakan cacat yang terjadi pada permukaan material. Cacat ini dapat dikarenakan adanya kesalahan dalam pembuatan atau proses produksi, dan juga dapat disebabkan adanya proses gerinda atau pukulan setelah proses pengelasan. Caranya adalah letakkan welding gauge dekat dengan cacat, putar hingga ujung bendix tepat berada dan masuk ke dalam cacat, kemudian lihat berapa kedalamannya seperti yang tertera pada gambar berikut. Kemudian adalah kedalaman cacat las undercut. Nah, untuk cacat undercut yang diakibatkan karena arus terlalu tinggi dan proses ayunan yang salah, cacat ini maksimum kedalaman yang diizinkan adalah 1 mm, sedangkan
panjang akumulatif maksimal adalah 50 mm. Kemudian adalah leg length pada fillet weld. Leg length merupakan panjang dari hasil pengelasan fillet weld, baik untuk leg length yang horizontal maupun vertikal. Pengukuran keduanya diperlukan untuk menghitung kekuatan sambungan dan juga untuk mengetahui hasil pengelasan tersebut diterima atau ditolak. Caranya dapat Anda lihat pada gambar yang tertera berikut ini. Kemudian adalah actual truth. Actual truth adalah panjang dari pusat lasan ke pusat permukaan lasan hasil pengukuran, sedangkan design truth adalah 0,7 kali leg length. Untuk cara pengukurannya, Anda dapat melihat gambar yang telah disediakan berikut.